Mohon izin untuk share materi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Sampun ketinggalan nggih. Sampun. Nanti kalau ada masukan atau mungkin usulan untuk menyempurnakan peran dari Muhammadiyah, saya sangat berterima kasih karena seperti disampaikan Bu Eko ini tadi, kebetulan di Ikatan Dokter Anak Indonesia saat ini juga sedang terjadi kehebohan karena beberapa daerah sudah memulai tatap muka. Alhamdulillah untuk Muhammadiyah sih sudah ada beberapa petunjuk ya dari PP, dari Majelis Dikdasmen. Insya Allah sih sepertinya kita belum mulai akan tatap muka. Kalau dari bau-baunya kemarin dari hasil rapat koordinasi yang disampaikan ke kami, sepertinya baru akan dimulai pilot project dulu. Dan ini saya rasa keputusan yang sangat tepat sekali karena IDAI sangat mengkhawatirkan era blended learning ini kalau diterapkan sepertinya kok Indonesia belum mampu. Saya akan mulai dengan apa itu blended learning. Blended learning adalah kombinasi pembelajaran dengan metode luring dan daring yang sekarang sedang banyak diuji coba di beberapa daerah, termasuk di luar negeri pun sudah beberapa negara menerapkan blended learning ini. Jadi 3 hari masuk sekolah, 3 hari di rumah. Tetapi ternyata terjadi ledakan kasus yang luar biasa ketika blended learning ini diterapkan ketika negara kita belum siap. Nah, nanti akan kita lihat apakah negara kita siap. Untuk Ikatan Dokter Anak Indonesia, saat ini kami firm bahwa IDAI tidak mendukung proses pembelajaran tatap muka sampai kondisi pandeminya dinyatakan terkontrol. Itu sudah firm Ikatan Dokter Anak Indonesia dan anggotanya, kami diminta untuk menyampaikan bahwa kami tidak mendukung proses pembelajaran tatap muka. Saat ini pandemi baru mencapai puncak gelombang pertama. Nah, ini juga perkiraan para ahli epidemiologi. Jadi dari bulan Maret sampai sekarang Januari itu kami baru menganalisis inilah gelombang pertama ini puncaknya di sini. Kapan gelombang kedua datang nanti akan kita lihat ada kurvanya. Nah, pada saat ini positif rate-nya sangat tinggi. Angkanya antara 20 sampai 25%. Bahkan di rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul kemarin hari Senin, kami menghitung positif rate-nya mencapai 31%. Artinya kalau ada 100 orang yang kami lakukan screening swab, itu 30 orang mesti positif. Ini tinggi sekali. WHO itu kan harus di bawah 5%. Nah, ini Indonesia ini rata-rata 20 sampai 25%. Bahkan DIY mencapai 31%. Inilah kenapa Pak Jokowi tadi menyampaikan mulai tanggal 11 nanti akan ada PSBB untuk Pulau Jawa dan Bali. Nah, death rate-nya, angka rata kematian pada anak ini sekitar 1%. 1% ini kalau dilihat angka satunya tampaknya rendah. Tetapi kalau dijadikan angka beneran ternyata banyak sekali. Sekitar 4% penderita COVID pada anak ini harus dirawat di ICU. Inilah yang menyebabkan rumah sakit layanan kesehatannya lumpuh. Kenapa? Karena jumlah yang harus masuk ke ICU tidak sebanding dengan tersedianya ICU di rumah sakit. Saat ini total penderita anak sudah mencapai angka 70.000. Bapak Ibu bisa menghitung sendiri. Kalau angkanya 70.000, berarti 1%-nya berapa? 4% dari 70.000 harus masuk ICU. Dan ini lebih banyak tidak tertampung. Nah, yang lebih menyedihkan lagi, sampai saat ini belum ada vaksin pada anak. Vaksin baru ada pada dewasa, umur 18 tahun sampai 59 tahun. Yang pada anak sampai sekarang
interim analisisnya belum selesai, trial fase 3-nya juga belum selesai. Perkiraan kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, vaksin baru akan siap untuk anak sekitar bulan November tahun ini, 2021. Jadi masih sangat lama persiapannya. Ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, kasus yang di Indonesia bisa lihat ada 3 berwarna coklat. Ini adalah saat-saat di mana ternyata setelah kejadian ini positif rate-nya menjadi tinggi sekali. Kita lihat yang dari sebelah paling kiri. Libur Idul Fitri tanggal 21 sampai 26 Mei yang lalu. Itu ternyata memicu positif rate cukup tinggi. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus. Kemudian disusul libur bersama tanggal 15 sampai 17 Agustus. Dan yang terakhir ini libur bersama tanggal 28 Oktober sampai 1 November ini menjadi titik balik di mana angka COVID kita meningkat hampir 2 kali lipat. Bahkan Ibu Kepala Dinas Kesehatan DIY sudah menyampaikan ke kami. Januari sampai Maret nanti semua rumah sakit harus menyiapkan 30% dari kapasitas bednya untuk menampung COVID. Karena beliau memperkirakan, termasuk Kepala Dinas Bantul sudah menyampaikan ke kami secara langsung, setiap hari nanti akan ada 50 sampai 100 orang pasien di DIY yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Ini kita nggak ngitung OTG-nya. Orang yang tanpa gejalanya. Sehingga ini belum apa-apanya, puncaknya baru tercapai saat ini. Nanti tidak tahu setelah libur Idul Fitri yang tahun 2021 apakah kita akan mencapai puncak yang kedua atau belum. Semoga dengan vaksinasi tidak terjadi. Nah, ini adalah perkembangan kasus mingguan COVID untuk anak usia sekolah umur 7 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun dan 16 sampai 18 tahun. Bapak Ibu bisa lihat angkanya tidak sedikit, polanya juga sama. Setelah libur panjang, mesti angkanya naik drastis. Ini saya belum dapat angka yang setelah liburan tahun baru dan Natal kemarin. Masih dianalisis oleh para ahli di Ikatan Dokter Anak Indonesia, tetapi diperkirakan lebih tinggi dari kurva yang saat ini saya presentasikan. Nah, 2 kurva ini sudah mensyaratkan bahwa kita tidak siap. Karena pandemi baru mencapai puncaknya. Belum ada tanda-tanda turun. Jadi kalau ada sekolah yang mau buka untuk tatap muka, sepertinya kok perlu kita peringatkan dulu deh. Jangan terlalu kendel dulu, karena ini kondisinya masih sangat buruk. Nah, kebijakan Muhammadiyah dari yang sudah kami pelajari, Majelis Dikdasmen belum merencanakan sekolah tatap muka. Jika akan dilakukan tatap muka di suatu daerah, sebaiknya ada pilot project dulu untuk mensimulasikan proses tatap mukanya dan antisipasinya. Monggo nanti dari Majelis Dikdasmen misalnya mau menunjuk salah satu sekolah. Saran saya sih jangan SD ya, kalau SD terlalu riskan. Mungkin SMA dulu, kita mulai SMA dulu, SMA Muhammadiyah, 1 atau 2, kita pilot project kan untuk tatap muka. Tetapi menunggu kurvanya paling tidak mendatar, jangan pas saat naik seperti ini. Nah, ini dari MCCC kemarin sudah mengeluarkan yang intinya bahwa tidak ada sekolah tatap muka dulu sampai kondisi membaik. Saya berterima kasih sekali karena Muhammadiyah menjadi garda terdepan untuk menolak tatap muka dulu. Walaupun menterinya waktu itu masih ngeyel, tatap muka dimulai Januari, tapi Muhammadiyah bilang nanti dulu. Bahkan terakhir akhirnya menterinya manut sama Muhammadiyah, ya sudah tatap muka ditunda. Itu menurut saya menjadi contoh yang baik. Nah, siapkah anak kita sekolah tatap muka? Nah, jika belum ada penurunan kurva penderita COVID, artinya anak-anak belum siap menerima risiko tertular. Saat ini belum ada vaksin yang diberikan pada anak, artinya perlindungan pada anak masih sangat rendah. Belum siapnya stakeholder mengintegrasikan program pencegahan penularan COVID membuat anak menjadi subjek paling rentan untuk tertular.
Stakeholder apa yang kita anggap tidak siap? Hampir semua stakeholder, mulai dari penyedia transportasi, sampai sekarang transportasi nggak ada pengaturan. Penumpang di bis juga untel-untelan kayak gitu. Kita bayangkan kalau anak-anak kita nanti berangkat sekolah karena nggak punya kendaraan, harus naik bis, sangat rentan untuk tertular. Belum bapak-bapak Gojek atau Grab yang mulai sekarang udah nggak menerapkan protokol kesehatan lagi. Belum nanti kalau naik kendaraan-kendaraan lain seperti travel dan lain, ini menyedihkan sekali karena dari satu titik itu saja kita bisa menyimpulkan nggak siap anak-anak kita untuk sekolah tatap muka. Kemudian belum adanya SOP yang jelas untuk mencegah dan menangani penularan COVID di sekolah-sekolah. Beberapa sekolah sudah kami lihat protokolnya. Ada yang sudah bagus, ya, artinya mereka memang menyiapkan betul dari sejak anak mau berangkat sekolah sampai nanti mau pulang sudah disiapkan. Tapi pada saat kita bertanya, nanti kalau misalnya Bu Guru ternyata yang positif sudah terlanjur masuk sekolah, kita baru dikabari sama orang tuanya, wah anak saya positif. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya seluruh anak yang ada di kelas itu menjadi kontak erat. Gurunya juga menjadi kontak erat. Mereka belum siap dengan kondisi seperti ini. SOP-nya belum sampai ke situ. Mungkin perlu kita intervensi nanti. Nah, fasilitas pencegahan penularan yang understandard hampir di semua sekolahan dan sangat minim. Hanya ada tempat cuci tangan, itu pun terbatas. Sabunnya juga tidak semuanya ada. Tidak ada APD untuk menangani anak-anak yang nanti misalnya suspek atau confirm. Ini membuat sekolah menjadi tempat penularan, malah bisa menjadi klaster-klaster yang baru. Kalau anak-anaknya mungkin tidak masalah, karena mereka kalau tertular sakitnya biasanya tidak separah yang sudah dewasa. Nah, kalau yang ketularan sampun sepuh, Bu Guru, Bapak Guru yang yuswanya sudah 50 tahun, apalagi punya riwayat penyakit jantung atau gula, ini riskan nanti tertular dari anak-anak didiknya. Dan sebaliknya juga, Bapak Ibu yang nanti menulari anak-anak didiknya. Kalau anak didiknya punya penyakit komorbid, misalnya anak-anak yang punya asma, ini akan menjadi masalah besar buat kami di rumah sakit. Nah, apa yang harus disiapkan orang tua untuk menyongsong era tatap muka? Jika memungkinkan, vaksinasi harus selesai dulu untuk usia 18-59 tahun untuk mengurangi risiko penularan dari orang tua, guru, dan orang dewasa yang kontak dengan anak-anak. Butuh waktu 15 bulan untuk menyelesaikan 180 juta dosis imunisasi. Ini belum imunisasi untuk anaknya sendiri. Akan lebih baik jika vaksin untuk anak sudah tersedia dan dilakukan vaksinasi massal pada anak. Seperti crash program untuk vaksinasi campak di Jawa Barat dan Madura kemarin yang sempat kita lakukan, itu bagus sekali, dalam waktu 1 bulan selesai. Orang tua wajib mengetahui dan melatih anak melakukan protokol pencegahan penularan seperti memakai masker, face shield, cuci tangan, dan jaga jarak secara benar dan rutin. Orang tua juga wajib mengetahui program pencegahan penularan di sekolah dan SOP penanganan siswa yang terinfeksi COVID di sekolah. Nah, ini belum terjadi. Kebanyakan orang tua pasien yang saya tanya, Bu, sudah tahu belum di sekolah ada SOP untuk penanganan? Waduh, wong di komite sekolah aja saya ngomong apa dimarahin sama gurunya. Lah, ini akhirnya tidak terjadi komunikasi yang baik. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan di era tatap muka nanti? Lakukan 3M, ini wajib secara berkala tiap pergantian pelajaran. Bareng-bareng nanti harus cuci tangan, kalau perlu wudhu bareng-bareng. Buka jendela dan jangan gunakan AC, karena ruangan yang tertutup merupakan area yang sangat berbahaya. Beri jarak 2 meter antar siswa, mejanya agak jauh-jauh, dan isilah separuh dari kapasitas kelas. Setiap selesai satu mata pelajaran, hentikan proses belajar mengajar, dan ajak siswa keluar ruangan untuk minum air hangat bersama-sama dan makan bekal dengan tetap menjaga jarak. Sediakan tempat terbuka untuk beraktivitas makan minum dan istirahat. Jadi mungkin satu pelajaran sekitar 100 menit, setelah itu guru harus mengajak anak-anak keluar, minum air hangat banyak-banyak,
kemudian sambil makan bekalnya, tapi di ruangan yang terbuka, mungkin di parkiran sekolahan atau di lapangan sepak bolanya. Itu bisa di-setting. Guru dan siswa dilarang membuka masker ketika di dalam kelas. Gunakan pelantang suara atau mic ya, untuk mengajar, supaya guru tidak perlu berteriak-teriak saat mengajar. Ganti maskernya setelah 4 jam. Ini yang sampai sekarang tidak ada di semua protap. Karena masker bedah itu setelah 4 jam pori-porinya sudah mulai tertutup. Nah, rata-rata dipakai dari pagi sampai sore. Nah, ini akan mengganggu pernapasan si anak. Ini sangat berbahaya. Sehingga sebisa mungkin tatap muka tidak lebih dari 4 jam di sekolahan. Ya. Nah, ada yang namanya kerjasama tripartit di era COVID. Tripartit ini artinya adalah sekolah, fasilitas kesehatan, dan orang tua. Ini harus ada. Kenapa? Yang bisa memutuskan anak harus dievakuasi atau tidak ke rumah sakit atau ke klinik itu adalah fasilitas kesehatan setempat. Kalau sekolahan tidak bekerja sama dengan puskesmas atau rumah sakit PKU atau rumah sakit lain yang ada di wilayahnya, maka sangat mungkin tidak mampu menangani sendiri. Jalinlah kerjasama antara tiga pihak ini dalam bentuk program pemeriksaan rutin anak didik di sekolah dengan pembiayaan secara iuran bersama dan beri pelatihan pada guru dan orang tua untuk mengenali gejala-gejala penyakit yang harus diwaspadai. Contohnya sesak napas, panas, tidak bisa membau, atau membau tetapi salah. Nah, ini gejala yang baru ini namanya parosmia. Itu harusnya kalau bau bakso itu kayak gini. Nah, orang-orang yang kena COVID itu membau bakso, baunya seperti mungkin gudeg. Nah, kalau dia membau gudeg mungkin seperti soto. Nah, ini adalah parosmia yang sekarang gejala yang cukup aneh yang ternyata ada di orang-orang yang positif COVID ini. Orang tua harus memberi informasi jujur jika ada keluarganya yang terkonfirmasi COVID untuk dilakukan tracing dan testing pada guru dan siswa lainnya yang menjadi kontak eratnya. Begitu pula pihak guru harus terbuka jika ada yang tertular. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kabar salah satu kepala sekolah di salah satu SMP negeri positif COVID, tapi tidak diumumkan. Akhirnya satpamnya kena. Tracingnya diam-diam. Orang tua akhirnya taunya dari orang lain. Akhirnya terjadi huru-hara, demonstrasi ke sekolah. Merasa ditipu atau anakku kok kemarin kok disuruh masuk ternyata udah positif kabeh gurune. Nah, ini yang harus kita jaga. Sekolah juga harus menyediakan sarana isolasi sementara beserta APD-nya yang memadai jika ada anak yang terindikasi sakit di sekolah. Ini yang harus dipastikan juga ruang isolasinya tidak boleh nyampur dengan ruang guru, tidak boleh nyampur dengan kantin, dan tidak boleh nyampur dengan ruang murid yang lain. Nah, kita harus menyiapkan software pada anak. Nah, apa sih yang maksudnya software pada anak-anak kita untuk tatap muka? Satu, memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang COVID dan bahayanya, tapi disesuaikan dengan umur. Kalau Bapak Ibu nanti sempat membuka internet, di sana ada banyak komik atau video yang menceritakan tentang COVID, tetapi dengan bahasa yang sesuai dengan anak-anak. Ini bisa kita putar di SD-SD Muhammadiyah, kita putar di pelajaran-pelajaran pada saat daring, kita kirimkan ke murid-murid kita, supaya mereka paham bahwa COVID ini bisa dihindari, bisa dicegah. Software berupa kemampuan melakukan aktivitas sekolah sesuai protokol 3M. Ini penting, anak-anak harus kita latih memakai masker, jangan dilepas-lepas, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Mampu memberi teguran pada teman yang melanggar protokol. Ya, itu maskernya kok dipakai, kok ada di dagu, nah itu mampu memberi masukan pada guru jika guru melanggar prokes. Ini juga wajib kita berikan keterampilan ini ke anak-anak, memberikan masukan dengan cara sopan. Kenapa? Karena kadang bu guru kalau sudah ngajar ngomongnya lama di depan kelas, suwe-suwe ambekannya juga nggak nyaman. Akhirnya maskernya melorot, dipelorot supaya napasnya nyaman. Nah, anak-anak harus kita beri software bahwa bu guru maskernya dipakai, supaya bu gurunya sadar untuk memakai masker lagi. Tidak melanggar prokes selama di sekolah dan perjalanan pulang pergi. Ini sulit sekali, apalagi kalau anaknya masih di bawah 8 tahun.
Nah ini ketemu sama temennya saja, maskermu kok apik tau, gambare kok Ultraman, pinjem dong lah, akhirnya malah ijol-ijolan masker. Ini yang harus kita tanamkan software-software ini kepada anak-anak kita. Kemudian hardware juga tidak kalah penting, harus kita siapkan. Pertama, membawa perlengkapan makan minum dan ibadah sendiri, tidak saling menukar dengan temannya. Ini yang susah. Begitu tahu sajadahnya temannya gambarnya bagus, aku ijolan itu. Nah, ini repot ini. Membawa peralatan sekolah sendiri dan tidak saling meminjam. Ini juga repot pada anak-anak SD. Garisanmu kok apik tau, gambarnya kok kelap-kelip, akhirnya dipinjem. Apalagi di mood-mood. Aduh, ini makin tambah ruwet lagi. Pakailah masker, face shield, dan bawa hand sanitizer sendiri. Bawa cadangan jika perlu. Tanya nanti hilang atau kabur atau jatuh, pecah, harus bawa cadangan. Sekolah hendaknya menyiapkan meja kursi belajar dengan jarak 2 meter, bersihkan dengan desinfektan tiap pagi dan siang. Cleaning service-nya diinstruksikan pagi siang diresiki Mas yo, nganggo alkohol gitu. Jika memungkinkan, lakukan dekontaminasi ruang dengan penyemprotan boleh, dengan dry mist boleh, seminggu sekali disemprot ya, supaya bakteri virusnya hilang semuanya. Buatlah tempat cuci tangan di tiap kelas, kamar mandi, dan lorong sekolah dilengkapi dengan sabun. Ini kewajiban kita kalau punya sekolahan. Nah, apa monitoring yang harus dilakukan orang tua? Satu, monitor suhu tiap pagi sebelum berangkat sekolah dan setelah pulang sekolah. Buatlah grup WA orang tua yang khusus menginformasikan jika ada anak yang sakit dengan gejala batuk untuk dapat dilakukan screening oleh pihak puskesmas atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama yang terdekat. Monitor informasi adanya zona merah di sekitar sekolah. Bahkan tidak jarang, sekolah kita merupakan sekolah yang berada di zona merah. Apa yang harus dilakukan? Bisa saja nanti Pak Guru, Kepala Sekolah, Bu Guru, Kepala Sekolah memindahkan dulu sekolahnya dari zona merah ke zona oranye atau zona hijau. Bisa, itu keputusan yang mungkin sangat mungkin diambil untuk keselamatan anak didiknya. Jika tidak memungkinkan mengantar anak sendiri, buatlah grup antar jemput yang dikelola sendiri tiap 6 orang siswa yang rumahnya berdekatan. Atau naik kendaraan umum dengan memperhatikan protokol kesehatan yang saya sampaikan tadi. Kok agak susah ya naik bis kok, protokol kesehatan itu susah. Monitor fasilitas sekolah untuk selalu dijaga kebersihannya dan secara berkala orang tua melakukan pengecekan fasilitas di sekolah. Bisa di salah satu sekolah orang dari pasien saya, dia cerita, nah di tempat saya dibikin dok, giliran nanti satu grup terdiri dari 6 orang tua, nanti giliran tiap hari mereka datang untuk ngeresiki kamar mandi, ngeresiki kelas. Wah, apik banget itu. Bagus, bisa dicontoh. Bagaimana dengan boarding school atau asrama? Mengingat Muhammadiyah memiliki banyak sekali boarding school, kita harus hati-hati menerapkan tatap muka. Satu, urutkan kedatangan siswa dari luar kota dahulu supaya bisa menjalani self quarantine atau karantina pribadi di asrama selama 14 hari. Siswa dalam kota tetap menjalani pembelajaran daring sampai semua siswa luar kota selesai karantina supaya tidak bersambur dengan siswa dari luar kota. Jika tidak memungkinkan satu kamar untuk satu orang, maka jadikan satu kamar berdasarkan kedatangannya. Nanti mungkin Pak Kepala Sekolah akan melihat asal kedatangan muridnya. Sumatera, datang duluan tanggal 1 sampai tanggal 5, masuk karantina. Sulawesi, tanggal 6 sampai tanggal 10, masuk karantina. Setelah selesai semua, baru yang lokal masuk. Lakukan screening awal menggunakan rapid test antigen atau genus pada semua siswa. Ini merupakan kewajiban untuk mengetahui status infeksinya, apakah dia menularkan atau tidak ke murid lainnya. Ini penting banget dilakukan. Siswa yang positif jadikan satu dan pisah antigen atau genusnya positif. Setelah semua siswa luar kota selesai karantina, siswa yang domisili dalam kota mulai bergabung dengan terlebih dulu melakukan rapid test antigen atau genus sebelum masuk asrama.
Demikian yang bisa saya sampaikan sedikit materi ini, semoga bisa menjadi trigger supaya nanti Muhammadiyah bisa menjadi yang terdepan dalam membuat protokol-protokol pendidikan. Makatan dari saya, terima kasih, waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, waktu saya kembalikan. Monggo Mas Abdul. Baik, kami ucapkan terima kasih pada masuk ya suaranya Pak Pur. Ya, monggo. Masuk. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Umam atas materinya malam hari ini, tentunya membawakan kita pengetahuan baru, pengalaman baru, tentunya ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari materi malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Umam. Baik, berikutnya kita masuk ke ruang diskusi. Mungkin pada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, kami persilahkan jika ingin ada pertanyaan. Mungkin Pak Pur bisa cerita kemarin waktu diskusi dengan Dikdas di Jogja, Pak Pur. Biar Dr. Umam bisa tahu. Iya, sedikit cerita. Jadi saya senang ini materinya sangat bagus sekali dan sudah. Suara saya terdengar mboten nggih, Bapak? Terdengar. Sangat terdengar jelas, Pak. Iya, matur. Jadi saya sangat senang dengan materi Pak Umam ini, sangat sinkron dengan apa yang kita diskusikan kemarin dengan Majelis Dikdas dan sebelumnya dengan LP2M. Nah, memang kita arahnya itu untuk supaya sekolah kita belum membuka pembelajaran tatap muka dahulu, Dokter. Karena juga memang kita khawatir bahwa sekolah-sekolah kita sesungguhnya untuk menyusun SOP seperti yang dokter ceritakan tadi itu kayaknya belum bisa, apalagi tadi kalau misalnya terjadi kedaruratan yang mendadak, apa yang harus dilakukan? Ya, siapa melakukan apa itu nampaknya belum siap ini, sehingga kita sarannya seperti itu. Bahkan kemarin Pak Arief Jamali audiensi dengan Pondok Asyifa itu langsung sudah membuat keputusan bahwa semester depan ini belum akan membuka begitu. Kalau kami dari MCCC DIY rekomendasinya memang semester 2 ini belum membuka dulu, Dokter. Itu sampai nanti tahun pelajaran baru, berarti kan bulan Juli. Nah, dari sekarang sampai bulan Juli itu sekolah-sekolah ini didorong dulu untuk menyiapkan segala fasilitas yang diperlukan, SOP-nya, lalu apa-apa saja yang diperlukan supaya nanti ketika sudah kondisi memang memungkinkan untuk membuka pembelajaran tatap muka itu sudah siap begitu. Ya gurunya, ya siswanya, ya orang tuanya. Bahkan saya juga mengemukakan misalnya kalau apalagi SD nggih, TK itu mungkin di sekolahnya kita bikin protokol yang sangat ketat. Nah, tapi orang tuanya ketika menjemput itu pada berkerumun di luar pagar sekolah itu. Ngerumpi itu kita kan nggak bisa mengendalikan di luar pagar itu. Begitu seterusnya termasuk tadi yang tidak punya kendaraan sendiri, tidak bisa diantar oleh orang tuanya, naik angkutan umum, itu ngontrolnya juga sangat sulit. Gitu. Jadi saya sangat senang materi ini, maka kalau pareng nanti kami nyuwun PPT-nya itu, Dokter, untuk kami, Pak. Nanti share. saya sampaikan lewat Bu Eko ini kemauan, nggih. Oh, nggih. Nanti kami share ke MCCC daerah-daerah dan majelis, Dokter. Nggih. Pak. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi mohon dukungannya. Nanti mungkin juga kami berkonsultasi dengan IDAI atau langsung ke Dokter Umam, nggih. Pak, insya Allah siap. Matur nuwun, Dokter. Saya kira itu. Pak. Pak Alif dari Kulon Progo juga
anu Ya. ya. Baik. Pak Kepala itu, Deh. Pak Kepala itu. Kayaknya kemarin Baik, masuk Pak. kemarin itu. Oke. Monggo Pak Alif. Tes putih ini kah? Nah, Anggo gimana? lah Pak Kepala wingi sing mlebokke sapa wingi yo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau di Kulon Progo itu sekarang yang jelas begini, SMK, SMA sama MA itu banyak yang minta untuk segera ada pembelajaran tatap muka, dikarenakan sebentar lagi bulan Februari itu PPL. Kemudian yang praktek-praktek itu juga tidak memungkinkan ketika tidak ada tatap muka. Nah, banyak yang jadi sasaran itu MCCC daerah. Kok MCCC daerah, Pak? Padahal kan seharusnya ke MCCC wilayah. Minta izinnya ke Majelis Dikdasmen pimpinan wilayah, kemudian rekomendasinya dari MCCC wilayah kan begitu. Nah, ini saya arahkan ke Majelis Dikdasmen wilayah semuanya. Nah, sementara kalau yang SD dengan yang SLTP ini ya masih cukup terkondisi, artinya terutama begini, sekarang itu kejadian, jadi yang awalnya orang tua siswa itu meminta untuk masuk tatap muka, seperti misalnya di sekolah kami itu dari 231 siswa, kemudian dibagi menjadi 12 kelas, yang mengizinkan orang tuanya itu mengizinkan tatap muka itu hanya 1 kelas, yang lainnya tidak memperbolehkan. Nah, 1 kelas itu hanya berisi 20 siswa. Nah, yang mengizinkan, kami hanya sebatas testimoni, karena kami harus bertemu dengan orang tua untuk memberikan pesan-pesan tentang ini. Saya memastikan bahwa orang tua siswa harus bertemu dengan saya biar tidak ada salah persepsi. Nah, yang kami dapatkan seperti itu. Itu kemudian berikutnya materi pada malam hari ini sangat-sangat kami butuhkan, akan dibuat lebih detail lagi karena yang namanya hardware ini perlu kira ada yang lain enggak yang harus dimiliki oleh siswa atau guru secara otomatis, artinya menjadi sebuah karakter, bisa saling mengingatkan dan lain sebagainya. Di sekolah-sekolah itu misalnya di permainan, ada permainan-permainan yang harus dilarang, ada permainan yang diperbolehkan. Kemudian kalau yang diperbolehkan, bagaimana ketika anak itu menonton sebuah permainan, maka kami bersepakat dengan teman-teman kepala sekolah, bersepakat dengan kalau nonton itu harus ada tempat berdirinya, ada tandanya. Jadi sampai begitu, sampai detailnya sampai seperti itu. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, tapi ketika ya berdirinya di tempat berdirinya itu ada gambar telapak kaki begitu. Kemudian ketika mengantri di wastafel, maka ada antrian yang berjarak otomatis. Jadi ketika anak mengantri, anak itu mau cuci tangan, kebetulan ada beberapa anak, maka tidak kemudian rebutan begitu, bukan, tetapi mereka berdiri sesuai dengan tanda yang kita berikan. Kemudian ketika duduk istirahat atau makan minum begitu, tadi disarankan sangat bagus sekali ketika makan minum bukan di dalam ruangan tetapi di luar ruangan. Maka kita usahakan di luar ruangan pun itu tempat duduknya sudah kita beri tanda berjarak begitu. Jadi semua teras itu bergambar semuanya di tempat saya itu. Kira-kira seperti itu. Nah, andai itu kemudian tertulis begitu sebagaimana yang
disampaikan oleh Pak Dokter, ini kami sangat terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa nanti Muhammadiyah bisa memberi kesempatan untuk mungkin para pakar berkumpul untuk membuat pedoman yang lebih detail lagi, Pak. Pak Pur, monggo Pak Pur. Apa kemarin perlu di... Baik, mungkin masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan ceritanya atau memberikan konfirmasi atau sekedar memberikan pengetahuan baru bagi kami semua. Persilahkan. Mbak Ria punya TK banyak ini, suruh cerita itu. TK apa? Oh, coba abahnya udah melebu belum, Mbak? Cerita, Mbak. Dereng, Pak. Oh, dereng uten wantun. Uten wantun, Pak. Hai, Rien. Kalau ini mohon pertimbangannya Pak Dokter nih. Kalau dari kami itu sebenarnya yang recommended untuk mulai masuk itu SMK yang berpraktek saja, pelajaran berpraktek. Jadi memang jadi kurang bagus loh, misalnya SMK Tata Boga ora iso goreng tempe misalnya gitu. Berarti perlu masuk praktek goreng tempe misalnya gitu. Tapi itu pun kalau pedomannya kan hanya sepertiga kapasitas. Jadi misalnya tadi ada satu kelas itu yang perlu praktek itu 30 siswa, maka harus hanya 10 siswa, itu satu shift-nya gitu. Terus nanti sebelum ganti ke shift yang berikutnya kan harus disemprot dulu. Berarti kan nggak bisa jam 8 sampai jam 9 shift pertama, 9.15 sampai 10.15 shift kedua itu kan berarti belum ada semprotan. Nah, habis dipegang-pegang 10 anak sebelumnya, terus dipegang-pegang lagi 10 anak berikutnya lagi, kita tidak tahu. 10 yang pertama tadi itu bawa apa tidak kan gitu dokter. Kalau menurut kami begitu. Nah, tapi ini sekolah ini agak susah memang. Wah, sulit Pak kalau mau seperti itu gitu. Nah, ini gimana ini solusinya, dokter? Iya, Pak. Jadi itu masalah yang dihadapi semua sekolah yang harus hands on ya istilahnya. Saya sendiri mengalami, Pak, karena kebetulan saya kan ngajar di UAD, Pak. FK, Fakultas Kedokteran. Saya mosok mahasiswa kedokteran kok nggak pernah praktikum lah ya, nggak jadi dokter nanti, Pak. Tapi ya mau gimana lagi, Pak Rektor belum membolehkan ini, sudah keluar SK-nya sampai 2021 semester yang ini, genep ini. Nggak boleh kita Pak praktikum. Akhirnya Pak kita ngakali pakai video, Pak. Jadi kita pakai video, pakai multimedia. Ini loh caranya bedah mayat itu kayak gini. Kita bikinkan, kemudian kita kirimkan ke mahasiswa. Walaupun ya mahasiswa ya sebenarnya ya tetap Pak beda antara mereka yang pegang pisau sendiri ngiris sama yang cuma lihat videonya kan beda. Nah ini yang memang harus kita pikirkan betul. Memang efeknya nanti ke pembiayaan, Pak. Otomatis kan guru praktikumnya kan nggak bisa nambah, Pak. Guru praktikumnya cuma satu itu. Sementara dia harus 3 shift. Ya berarti kita harus menyediakan honorarium lebih untuk Pak guru praktikumnya. Kemudian memberikan tambahan pembiayaan untuk bahan bakunya, apalagi bahan bakunya goreng tempe tadi sekarang mahal-mahalnya ini Pak Dele. Nah, ini kan otomatis pembiayaannya semakin membengkak ini. Belum nanti alat masaknya jadi 3 kali lipat. Yang tadi udah dipegang masuk ke disinfektan, kita ambil baru lagi. Kemudian nanti shift berikutnya masuk disinfektan lagi, kita ambil baru lagi. Besok baru yang tadi di disinfektan bisa kita pakai lagi. Itu yang harus kita perhitungkan betul nanti di pembengkakan biaya, Pak. Padahal mahasiswa aja sekarang pada protes, Pak. UKT-nya minta diturunkan karena saya nggak pakai kelas. Nah, Pak Rektornya semakin pusing. Pakatan, Pak. Iya, matur nuwun, dokter. Baik. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin konfirmasi lagi, bertanya atau bagaimana? Kami persilahkan. Jika masih ada ingin bertanya, satu pertanyaan terakhir mungkin atau ingin sharing lagi. Baik, namanya cukup ya Pak Pur?
Ya, kalau sudah tidak ada ya dicukupkan Mas Fadel. Baik, alhamdulillah pukul 20 lebih 54 menit. Yang sewu Mas Abdul. Bentar. Saya mau matur sedikit pengumuman aja bahwa besok Jumat dan Sabtu itu dari Dikdasmen PWA itu mengundang orang tua. Jadi wali murid TK se-DIY memang kita bagi dua. Ada yang masuk Jumat, ada yang masuk Sabtu. Itu masalah pembelajaran itu, gitu. Karena ya sama sih seperti yang diingatkan beberapa tadi bahwa ada yang orang tua yang ngersakkan anaknya masuk karena mungkin sudah sejak Maret mulang neng omah itu juga mungkin ada yang jenuh mungkin gitu ya. Terus akhirnya besok itu kita dengan narasumbernya Dr. Mualim dari segi kesehatan sama dari psikologi Mas Budi Santoso dari MDMCI ya gitu yang pembicaranya itu nanti kita bagi dua. Saya lupa pembagiannya gimana saya lupa tapi akan kami adakan itu dengan kapasitasnya pinjam Unisa itu yang 1.000 orang. Jadi biar orang tua bisa ikut banyak gitu. Lewat Zoom toh itu Bu, nggih. Iya Pak, nanti kalau 1.000 orang di alun-alun. Nggih, ngatur kemawon, matur itu aja. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Bu Ria atas pengumumannya. Baik, pengumuman dari Bu Ria mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Umam atas materinya malam hari ini. Tentunya memberikan kita pengetahuan baru, ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dan saling sharing bersama tentang pendidikan di masa pandemi ini. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Pak Gita, terima kasih telah menghadiri kajian Zoom malam hari ini. Bu Ria juga kami ucapkan terima kasih. Yang nampaknya Bu Ria ini juga selalu hadir setiap malam. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan MCCC PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, baik pengelola, tenaga kesehatan, dokter, dan santri di pesantren COVID Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih telah mengikuti kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami juga selalu berdoa kepada seluruh peserta yang sedang sakit, yang sedang diberikan ujian oleh Allah agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sudah sehat, yang sekarang sudah kuat, semoga selalu dilindungi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri kajian malam hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya kami